Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabbar, wassalatu wassalamu ala rasulihil mukhtar, wa ala alihi wa ashabil abrar, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ma ta'aqabal lailu wan nahar. Amma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Dalam hukum taklifi selema al-ahkam at-taklifi al-khamsah salah setengah kak dintoh sunat sunnah wajib sunat mubah makruh haram. Salah setengah sunat juga disebut kalaban at-tatawwu selepan sukarela, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Atau disebutkan kalaban an-nafilah. Dalam ibadatan kula sehari-hari, saya berkenaan dengan hukum Islam selema, rukun Islam selema. Selain syahadat, yang lebih syahadat jelas pun karena jelas syahadat itu sebagai tanda keimanan kita. Jadi sholat, puasa, zakat, haji. Kadintoh badah tatawu epon badah sehokoma sonat sebagai penapa tambahan dari sewajib-wajib. Jadi akiti sholat saya fardu lema beton, tapi banyak sholat-sholat sonat lain. Akiti puasa setahun sekalian dari bulan Ramadan, tapi badah puasa-puasa sonat lain epon. Akati haji akati apa? Zakat akati mana? Zakat beda sewajib, menurut wajib keluar zakat dikeluarkan, tapi beda saya hukuma sunat akhir sedekah. Terus saya terakhir haji, menurut wajib haji mampu wajib haji hukum epon. Tapi untuk selanjutnya haji berikutnya kan sunat hukum epon. Oh, tapi umroh. Lestari masakan umroh, maka istilah beda umroh wajib, beda umroh sunat. Kadinto saya sebut at-tatawwu. Para Gusti Mulya, saya sebut tatawwu kadinto di antara hikmahipun kenapa? Kaangkui menutupi kekurangan sebadan sefardu-fardu. Mungkin beda kesalahan, beda kekurangan, tak sempurna, disempurnakan kalaban sesunat-sunat kadinto. Makanya tambah sholat juga, khusus epon sholat yang kita kerjakan sehari-hari 5 kali sehari semalam, tentu banyak sekali sholat dan epon. Dalam satu hadis epon sahih, dabuna Allah Subhanahu Wa Taala ada para malaikat, dan Allah a'lam, Allah selebih ngawning, unduru fi sholati abdi, abas sholat kabulan sengkok, atammaha aw naqasaha. Apa tangga boleh Arya sampurna sholat oh tapi tak sempurna ngelakukan kekurangan dalam sholatnya. Fa in kanat tamatan kutibat tamatan, lamun sampurna sholat maka itu sewajib sempurna, maka ditulis dengan sempurna. Fa inin taqasa minha syai'an, tapi mun bada kabulan sengkok mengurangi, maksudnya ada kekeliruan atau kekurangan di sholat pun, qala adabu Allah unduru hal li abdi min tatawu'in. Abas tidak malaikat Allah mengatakan teku abas apa tangga bulare amdi sunat min tatawu'in fa in kana lahu tatawu'un, lamun tangga bulung ngalakoni sunat qala atimmu li abdi faridatahu min tatawu'ihi. Dawun Allah pasampurna saya fardu dari tangga bulan gelap, saya banyak kekurangan mungkin kalaban saya sunat. Nah, summa tu'khadul a'malu ala dhakum, seperti ayat ala dhalik, semua amalan-amalan juga seperti itu. Mungkin haji tak sempurna, sempurna dengan umrah. Zakatnya saya tak sempurna, sempurna dengan sedekah. Puasa saya Ramadan tak sempurna, sempurna dengan puasa-puasa sunat lain epon. Maka itu mana hadis Kak Dintoh para bu semulja. Terus
Ben sholat itu paling afdol yang bisa kita kerjakan sehari-hari untuk yang sunat-sunat misalnya penting pula. Maka pada setong sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami adabu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, Nabi ada budak sahabat kadintoh saya Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Sal artinya is'al, sal artinya ban apa pentah sing ban. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Dan kula Rasulullah tero asarang ajunan ing surga. Tero asarang ajunan murafaqah musahabah sareng ajunan surga. Faqala awai rajalik. Beda boleh selain saya pentah. Apa tidak lainnya saya pentah? Qultu huwa dzaka ampun kak dinto Rasulullah saya seonten kula da ajunan. Qala fa'inni bi kathratis sujud fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud. Bentuk sengkok niki untuk ban bisa ketemu apa-apa bersengkok surga ala nafsik aku ban bi kathratis sujud ala banyak sujud. Kadang itu dua ulama kata di sahih rawah Imam Muslim dua ulama makna kasratus sujud beni asujud pun beni maksudnya apa banyak ngalakoni salat sunat beni pas sujud ini sekone sujud kebiasaan kan beda saya salah keperajukan salah jelas sepon mare salat fardu sujud pas sobong sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kasratus sujud banyak ngelakoni salat sunat. Iki. Nabi la kara sujud malolo doa suruh sujud pun ten suruh sujud. Siapa pokon doa banyak doa di sujud ketika salat. Benih sujud doa ten banyak kan kebiasaan. Mari salat napa sujud syukur, masa syukur berberkah. Nah, sujud tilawah benih. Oke. Jadi kadin toh makna kasratus sujud. Para bu semuljah. Salat sunat kadin toh untuk fokus dak salat dan gula. Saya langkong saya dikerjakan di rumah. Termasuk tahajud niki. Kecuali beberapa salat selakar dikerjakan berjamaah sunat epon. Salat ngidain kan sunat. Tapi berjamaah. Niki di lapangan atau di masjid. Akadnya salat istisqa nyon ocean jelas di lapangan karena nyon ocean. Salat banyak salat penampakan itu khusuf syams atau khusuful qamar gerhana bulan dan matahari dikerjakan berjamaah kan. Tapi mana Nabi salat qabliyah ba'diyah kan itu lebih afdal maka dikerjakan tompok enam. Jawaban Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, salatul mar'i fi baitihi afdal min salatihi fi masjidi hadza illal maktubata. Salat seseorang di rumahnya fi baitihi lebih utama ketimbang salat teng masjid sing Korea. Berarti di masjid manapun juga. Sana saya kalau di Madinah gitu kan, masjid di Madinah berarti. Kecuali salat saya fardu. Nah, jadi mana bisa salat fardu tak dinto masjid iki. Kento kangkui kek lake iki. Kangkui kek lake khusus kek lake terutama kek lake. Iki makan banyak hadis saya mendukung hadis kelak dinto di antaranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian dari sholatmu fi buyutikum di rumahmu cukup di masjid meloloh kecuali al-maktubah lah saya wajib fardu kecuali fardu. Kenapa kata Nabi SAW wala tattakhiduha kuburan cek patati buyutakum bengkon apa cek patati pak cek patati kuburan karena kuburan benih kena nak sholat. Oke. Makanya Nabi kok salat kuburan kok salat sunat. Salat kuburan ini kasih oleh namun salat jenazah. Salatul ghaib mungkin tak sempat mengolati alal hadirah datang ke kuburan salat. Menapi salat sunat
sobong kuburan. Kan tu makna la tattakhiduha kuburan. Nah, terus baris kita riwayatkan dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum as-salata fi masjidihi." Nah, lamun salah satu ada salat di masjid kah? Niki. Mana kata Rasulullah? "Falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Maka jadikan juga bagian dari salatnya di rumahnya. Fa innallaha azza wa jalla ja'ilun fi baitihi, karena Allah mateti kalau ban salat dengan ibu ngonaria min salatihi, dari salatnya khairan kabagusan. Kento banyak hikmah kento di antaranya ngajari anak-anak juga, anak-anak kita melihat gimana salat itu kan. Jika itu para Ibu di antara faedah apa salat tatawwu atau salat sunat. Baik. Al-Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis kadin taman syahad itu ada Bu, innama hassa 'ala nafilah fil bait likaunihi akhfa wa ab'ad 'anir riya. Nah, kenapa kok Nabi itu mengajak supaya nafilah kalau saya sunat kadin toh dikerjakan di rumah? Karena kenapa? Karena sholat di rumah itu akhfa wa ab'ad 'anir riya, lebih tersembunyi, tidak kelihatan, jauh dari riya. Nah, kan toh. Terus jawaban beliau, waliyatabarrak al-baitu bidzalik, supaya juga oleh barokah tompok tenggula oleh barokah juga, wa tanzilu fihi rahmah, turun rahmat ni tompok, wal malaikah, malaikatur rahmah turun, wa yanfiru minhu syaitan, dan setan lari. Itu di antara hikmahnya. Terus terakhir bagian akhir atau dan gula ingin menyampaikan masalah sholat tatawwu ketika dikerjakan di masjid. Sholat sunat qobliyah, khususnya pon qobliyah yang dikerjakan di masjid, atau ketika kita tahiyatul masjid. Bisa saja orang yang masuk ke masjid melakukan tahiyatul masjid, karena subuh tahiyatul masjid. Bisa juga sekaligus qobliyah subhi atau barokata al-fajri. Bisa juga sekaligus sholat takadintos 2 rakaat karena ki burung ala wudu, sholatul tatahur. Jadi tak perlu telo kali salam. Jadi 2 rakaat pertama tahiyatul masjid. Nah, 2 rakaat kedua ki burung ala wudu. Rakaat ketiga, 2 rakaat terakhir ketiga qoblat subhi, rakaat sobung kadin. Cukup sekalian bagi saya. Kento istilahnya tadakhulus sunan, masuk selain keseptong pun Allah Akbar pun masuk satu jeneng. Thank you kan. Tak usah ngoyo-ngoyo setong tu ngecokop iki. Nah, terutama ketika kita ke masjid pas bada iqamah Pak perpana salat qobliyah subuh atau barakaat al-fajr atau bertepatan tahiyatul masjid kak dintoh bada setong riwayat riwayat Sahih Muslim. Nah, dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalatu fala shalata illal maktubata." Lamun la iqamah salat, maka tak ada salat lain kecuali salat fardu. Salat apa bisa? Mungkin qoblat zuhri pas iqamah tidak ada salat sunnah. Saya kata juga mungkin sebelum maghrib salat, mungkin sebelum isya, mungkin sebelum zuhur, sebelum subuh juga. Nah, mana bipun iqamah tidak ada salat kecuali salat fardu. Mungkin. Satu riwayat illallati uqimat, kecuali untuk salat yang diiqamati. Menabi sebelum subuh untuk subuh. Tapi kasihan apa hukum para rabu? Hukum epon kak dintoh beda khilaf antara ulama, tapi tidak ada yang mengatakan sampai ke tingkat haram. Kak dintoh pun sampai tingkat makruh. Beda perbedaan boleh antara ulama kak dintoh. Nah, sampai ke kak di mana epon? Batas epon kan kayak. Dan kula mau dapat hadis juga sebelumnya, dapat hadis beberapa hadis berkenaan dengan hal kadinto.
dari Abdullah bin Sarjas. Naam, qala dakhala rajulun al masjid, ada orang yang masuk ke masjid. Naam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal ghadati. Rasulullah salat subuh, salatul ghadat. Fa shalla rak'ataini fi janibil masjid. Tentu ampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Bada orang kasorang salat di samping masjid. Katibian. Engke. Akhir pas apa? Kemudian summa dakhala ma'a Rasulillah falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan bi ayyi shalatain i'tadatta. Salat mana yang kamu dahulukan ini? Yang kamu anggap yang mana? Bi shalatika wahdaka am bi shalatika ma'ana? Karena perlu mendesak untuk dikerjakan salat fardu itu. Dia masih salat sunnah. Nah, makanya berdasarkan hadis kadin toh sebagian ulama mengatakan selama orang yang kadin toa sholat sunat qobliyah ampun iqamah teruskan sholatnya selama bisa menututi takbiratul ihramnya imam. Contoh pendapat tentang ini. Sanadjana iqamah or bisa mengikuti pendapat mengikuti takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau seandainya tidak bisa mengikuti, berhenti sholat. Kenapa boleh kufur Allahu Akbar kufur ruku sampai memari 2 rakaat imam pernah takbir kan tak harus ditinggalkan, lebih bagus ditinggalkan, ikuti imam karena diantara afdoli hanya sholat berjamaah kadin toh ketika makmum mengikuti takbiratul ihram imam dari awal Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi berdasarkan beberapa riwayat dalam hadis sahih tak osaru kapuruh bang tak kabrong sena berkata betul ihram imam baru sena benga ruku tak bong ruku tak kecoba ke ruku pas bila tak kecoba ke ruku pas mancung tak terus sakit ikuti terus ini diikuti coba pas mancung tak kecoba ke ruku neng sih ikuti sujud ikuti terus ikuti tapi tak yang keprokaat kan karena tidak mengikuti rukuknya imam fama fatakum fasallu jadi yang terlambat sempurnakan fatimu fasampurna kan terus jadi makruh apa yang makruh malah mun saya dalam mazhab Abu Hanafi sanadjana ki atahiyat total bas atahiyat Allahu Akbar Allah benih segala Nabi takbir ihram kan nonton Allahu Akbar ambu bas tak diruskan sholatnya sholat sunat epon pada boleh juga kata Ibnu Abbas ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kuntu usalli wa akhadha al-imamu fil iqamah wa akhadha al-muadzinu fil iqamah dan kula sholat sunat siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kenapa terus muadzin ampun mulai iqamah fajadabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala atusalli subha arba'an dan kula tajak sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam tajak serambu. Nah pas matur Nabi sallallahu alaihi wasallam benar salat subuh rakaat salat subuh rakaat ban maksudnya rokaan titillalah sholat subuh tinggalkan itu. Nah kan bisa iqodok terus beda boleh dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Rasulullah SAW ngolati orang sholat rakaatayil wadat 2 rakaat sebelum subuh rakaat al-fajr wa akhadal muadzin yuadzin dan muadzin mulai adzan maksudnya adzan kedua iqamah jadi iqamah juga ada istilah untuk iqamah itu adzan juga al-adzan tsani kata iqamah dalam satu hadis sahih dari Nabi SAW ma bainal adzanaini salatun di antara 2 adzan ada salat maksudnya di antara adzan dan iqamah ada salat sunnah ma bainal adzanaini iqamatun. Para terus fawama zaman kibahi itu kan Nabi kadin tabauna sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ala kana qabla hada
apa baru mantap sholat bila malah setelah iqamah. Nah, mungkin karena terlambat kenapa. Jadi kalau bisa menutupi lengkap untuk sholat sunnah kan tuh langkung saya, tapi jangan sampai mepet ke iqamah. Lah kadin toh pentingnya ada bektoh. Agak running text kan tuh tak berfungsi mau nonton konai loh. Running text ada saya. Ada kaca sebiasa iqamah ingat teretan rahbini kan tuh. Tolonglah mentirana anu akhirah bini ini. Mana biki banyak si sholat curu kaburu iqamah. Bos ka bos timin, oke banyak ya, banyak si banyak si mancung lah iqamah. Talang kok ngeliat dulu kan. Ampun rakira anu, oh ada bisa anu. Pada sebagian pontoju mun anu, apur. Pada seki puru mancung. Rokan pertama iqamah pon. Niki. Kan nisar kan. Tahu le fadilan salat sunat, mau orang kayak gitu. Kantorannya penting memang kan. Mana bi ada waktu 10 menit, 20 menit insyaallah. Kantor ya. Oke. Tadi sama Sudirman juga. Saudara Sudirman, saudara Rahbini. Oke. Sekarang itu para Bu, kajian kita pagi hari ini. Madrasah Kalangkong, mohon maaf. Yang kita hari majlis kalaban kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.